Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial modul 6 tentang konfigurasi telnet dan capture paket. Nah, adapun perangkat yang perlu kalian butuhkan untuk mengikuti langkah-langkah tutorial ini. Yang pertama itu ada aplikasi GNS3 versi 146. Terus yang kedua itu ada aplikasi Wireshark versi 204. Yang ketiga itu ada aplikasi Putih untuk remote access. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita membuat topologi di GNS3. Ya, di sini ada di topologinya ada satu router, satu switch, satu host, dan satu VPCS. Nah, kemudian kita hubungkan antara device-nya. Nah, ini kita pilih Ethernet 2 karena IP loopback-nya itu Ethernet 2. Oke. Terus start. Nah, selanjutnya kita konfigurasi routernya terlebih dahulu. Kita menggunakan topologi yang sama seperti modul kemarin. Bedanya ini lebih menggunakan telnet gitu. Jadi cara menggunakan telnet atau remote access. Nah, terus kita masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita memberikan IP address ke routernya, terus memberikan IP address 192.168.2.1 misalnya. Terus jangan lupa di no shutdown. Nah, terus exit. Nah, kita setelah memberikan password, kita memberikan password pada privilege gitu kan. Jadi enable password misalnya latihan. Terus kita mengaktifkan akses konsol jika ingin menggunakan konsol. Misalnya sysjar, terus login, exit. Nah, selanjutnya kita mengaktifkan akses telnet. Caranya sama, line telnet 04 login. Kelebihan line VTE. Nah, login password dulu, login, kemudian exit. Nah, kita sudah mengaktifkan mode konsol dan mode telnet. Nah, ini kan yang digunakan kita akses telnet kan. Nah, itu. Terus kita sudah selesai mengkonfigurasi routernya. Kemudian kita mengkonfigurasi si VPCS-nya terlebih dahulu. IP 168.2.3.25.0, terus subnet default gateway-nya, IP routernya. Nah, udah. Oke, berarti kita sudah memasukkan IP address pada VPCS ini. Nah, selanjutnya kita memberikan si host ini password IP address. Memberikan IP address. Nah, di sini kmtest loopback adapter 192.168.2.2. Nah, dan udah. Terus selanjutnya kita coba ping dari si hostnya ke VPCS-nya. 3. Nah, bisa kan? Terus kita ping juga dari ke router.
bisa. Oke, selanjutnya kita coba akses telnet ke router. Nah, ini adalah tampilan aplikasi putih. Nah, kita pilih connection type-nya itu telnet. Nah, portnya kan 23 kalau telnet. Kita masukkan IP address si routernya yang ingin di remote access. Nah, nih jika berhasil melakukan remote access, nah tampilannya ini seperti ini gitu. Nah, jika kalian ada masalah tidak muncul atau tidak keluar apa-apa, itu biasanya firewallnya. Jadi firewallnya harus dimatikan terlebih dahulu. Itu tips. Biasanya kebanyakan masalahnya itu di firewall masih menyala. Terus kita masukkan passwordnya si telnet tadi kan discharge. Nah, ini udah masuk. Terus kita masukkan password privilege-nya tadi latihan. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege menggunakan akses telnet. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan, tanpa harus berdekatan dengan device-nya, tanpa harus langsung gitu kan ke device-nya. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi jarak jauh dengan menggunakan telnet ini. Itu. Nah, misalnya kita ingin mengganti hostname-nya si router sysjar. Nah, udah kan? Jangan lupa setelah kita mengganti konfigurasinya atau menambahkan konfigurasi, kita meng-save atau menyimpan hasil konfigurasi tersebut dengan copy run start atau copy running start config. Nah, disingkat copy run start. Itu bisa. Terus enter lagi. Nah, dari sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi telnet. Nah, itu. Langkah selanjutnya kita melakukan capture paket. Bagaimana cara melakukan capture paket? Itu kita buka aplikasi Wireshark. Ini tampilan dari aplikasi Wireshark. Jadi aplikasi Wireshark ini dia merupakan network analyzer. Jadi kita bisa melihat paket-paket yang lewat gitu kan, terus di capture gitu paket-paket tersebut gitu kan. Nah, terus kita buka capture terus option. Nah, ini kan ada Ethernet 2 atau loopback adapter tadi kan. Terus kita start. Nah, di sini kita ping. Terus di GNS3 juga kita ping. Di VPCS-nya kita ping dari sini ke IP host 168.2.2 ya. Nah, udah kan kita ping. Nah, kita lihat. Nah, di sini ini kan ada banyak nih. Nah, tuh, bingung kan? Kita filter. Apply as filter. Bisa enggak? Oke. Oh, berarti masih running ini. Nah, jadi dari sini kita kelihatan nih. Tadi kan kita ngeping dari si host ke ininya kan, ke router. Nih, coba kita ping ke IP VPCS itu 3. Nah, tuh di sini dia muncul. Kita filter. Nah, setelah kita filter, kita bisa tahu. Ini kita yang atas itu dari host ke router, terus yang bawah itu dari host ke VPCS. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa si host tadi barusan dia merequest paket ke si VPCS, gitu kan. Nah, selanjutnya si VPCS ini dia mereply si IP host tadi, si host tadi kan, dan seterusnya sampai pengiriman paket itu selesai atau sampai tujuan kayak gitu. Nah, jadi dari sini tuh kita bisa lihat ininya aktivitas paketnya yang berjalan gitu. Nah, jadi dari sini kita sudah berhasil melakukan capture paket di Wireshark. Jadi kita telah berhasil melakukan capture paket. Nah, oke, cukup sekian tutorial
modul 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipelajari lagi untuk mengikuti praktikum modul 6. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.